Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, serta adik-adik di rumah. Bertemu lagi di Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini 14 Juni 2022, kita kembali merenungkan berkat Tuhan yang luar biasa untuk memulai pagi kita. Tema hari ini adalah singkirkan penghalang berkat. Sebelum kita masuk dalam pembacaan ayat dan renungan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu karena berkat-Mu yang selalu ada buat kami. Kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan nafas yang baru pemberian-Mu. Kami juga ucap syukur Tuhan ketika kami boleh beristirahat dengan baik malam kemarin. Ya Tuhan, ampunkan kami ketika kami menghadap-Mu pagi ini dengan setiap kekurangan dan ketidaklayakan kami. Kami mohon Tuhan layakkan kami dan Tuhan bantu kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kami, mendengarkan serta membaca renungan di pagi ini. Kami serahkan diri kami hanya kepadamu Tuhan, pencipta, penyelamat di hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, serta adik-adik di rumah yang dikasihi Tuhan, bacaan pagi ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-133 ayatnya 1-3 yang akan dibantu oleh adik kita Sandi dari Praremaja. Silahkan Sandi. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur 133 ayat 1-3 yang demikian. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Sandi ya untuk pembacaan firman-Nya. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, serta adik-adik di rumah, renungan kita diawali dengan sebuah cerita. Dulu saya pernah berjumpa dengan sepasang suami istri. Namanya sebut sajalah Dimas dan Estu. Mereka semula hidup dengan damai sejahtera, karir Dimas yang bagus. Mereka dikaruniai beberapa anak, diberi rumah yang strategis oleh orang tua mereka, dan mereka saling mencintai. Namun masing-masing mulai berubah kesetiaannya. Dimas menerima warisan dalam tanda kutip atau kekuatan dari kakeknya yang memang suka klinik pada saat itu. Lalu masing-masing tergoda oleh orang lain. Ya ada affair ya. Semenjak itu berkat-berkat Tuhan terhalang. Dimas menjadi kehilangan pekerjaannya, ia menjadi temperamental dan melakukan kekerasan. Keluarganya mengusir mereka dari rumahnya dan mereka ingin bercerai. Ini carut-marut lah, seperti itu istilahnya. Setelah merunut peristiwa demi peristiwa, mereka sadar sebenarnya bahwa semua itu berawal dari kurangnya persekutuan keluarga yang menyebabkan berbagai pengaruh jahat bisa masuk dan menghalangi berkat. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan mata Tuhan tak kurang awas untuk mengetahui cara untuk memberkati setiap anak-anaknya, setiap hambanya, seperti itu. Namun yang menghalangi berkat pemeliharaan Tuhan adalah ulah manusia itu sendiri sebenarnya. Yang pertama nih, malas bersekutu. Yang kedua, sering bertengkar. Dan yang ketiga, berakar dari memusatkan perhatian dan waktu untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya, bukan kehendak Allah. Setelah kesatuan itu pulih, berkat pemeliharaan Allah pun pasti pulih. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bersekutu di dalam keluarga, jangan bertengkar,
Dan yang ketiga, memusatkan perhatian kita bukan pada kehendak kita sendiri atau keluarga kita, tapi pada kehendak Allah. Tuhan mengatakan bahwa suami istri adalah satu meski dua orang. Yesus juga menyebutkan bahwa ia hadir di antara dua orang muridnya yang sepakat meminta dalam namanya. Maka adalah kerugian besar bila suatu keluarga tidak mau menyelenggarakan persekutuan keluarga secara rutin. Intinya adalah itu ya, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik di rumah. Bangun persekutuan keluarga. Penutup hari ini adalah doa Yesus ialah agar para muridnya bersatu seperti Yesus bersatu dengan Bapa. Ibu bapak, saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membangun persekutuan doa di dalam keluarga kita sendiri. Supaya apa? Berkat Tuhan tidak terhalang. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, sebelum kita kembali ke pekerjaan kita masing-masing pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya tuntunan Tuhan selalu ada buat kita. Mari kita satukan hati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu buat kami ketika kami boleh sama-sama mendengarkan renungan Tuhan, cahaya Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh terbuka lagi Tuhan bahwa begitu pentingnya persekutuan di dalam keluarga ini, di dalam keluarga kami, dalam menyikapi untuk berkat-Mu yang selalu ada buat kami Tuhan. Kami gak mau ketika kelalaian kami ini Tuhan menghilangkan berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Kami percaya Tuhan mau tutup bungkus kami, Tuhan mau ingatkan kami lagi Tuhan, agar kami bisa mendapatkan berkat-Mu yang baik adanya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai hari-hari kami Tuhan. Kami akan memulai pekerjaan kami akan memulai aktivitas kami akan memulai belajar kami. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami supaya kami bisa menjalaninya dengan baik. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami supaya kami bisa beraktivitas dengan lancar dan tidak kurang suatu apapun. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan Yesus, penyelamat kami, Tuhan Yesus, kota benteng kami, Tuhan Yesus, pemberi berkat buat kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan yang singkat ini bisa membantu Bapak Ibu, saudara dan saudara untuk menjalani kehidupan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.